yang tidak mengenal Antasari Azhar terlibat kasus pembunuhan. Padahal pada masa itu dia sudah membuat kasus korupsi besar yang melibatkan para petinggi negara. Bagaimana latar belakangnya? Dan apa-apa saja hal-hal yang terkait dalam kasus tersebut. Selamat menyaksikan. Awalnya Antasari Azhar dituduh sebagai otak pembunuhan terhadap Nasruddin Zulkarnain yang waktu itu dibunuh dengan cara ditembak ketika menaiki mobilnya saat bermain golf di Tangerang, Banten pada tanggal 14 bulan 3 2009. Tuduhan keterlibatan Antasari dalam kasus ini didasarkan pada adanya dugaan pesan singkat yang dikirimkan oleh Antasari dengan nada ancaman terhadap Nasruddin yang bunyinya, "Maaf, masalah ini hanya kita berdua yang tahu. Kalau ini sampai terblow up, tahu konsekuensinya." Tapi Antasari bersikeras membantah bahwa dia telah mengirimkan ancaman tersebut dan dia menyangkal keterlibatannya. Banyak hal-hal yang menjangkal pada kasus ini, mulai dari hilangnya barang bukti berupa baju yang digunakan korban pada saat ia ditembak di dalam mobilnya. Lalu adanya upaya dari pihak oknum kepolisian yang berusaha untuk menghilangkan ukuran peluru yang sesungguhnya lewat kesaksian atau keterangan dari ahli forensik yang diminta untuk melakukan hal tersebut. Hingga adanya dugaan kejanggalan yang ditemukan di mayat Nasruddin, di mana kabarnya mayatnya sudah dimanipulasi sebelumnya. Antasari Azhar sebagai pelaku, Nasruddin Zulkarnain sebagai korban, dan pelaku lainnya ada Daniel, Henrikus Kiawalen, Heri Santoso, Williardi Wizard, Sigit Haryo Wibisono, dan Jerry Kusuma. Meski beberapa bukti mengarah pada keterlibatan pihak lain termasuk polisi, Antasari tetap diyakini sebagai dalang dibalik pembunuhan terhadap Nasruddin. Kapolda Metro Jaya saat itu, Irjen Pol Wahyono, mengatakan Antasari diduga kuat sebagai aktor intelektual pembunuhan itu. Antasari pun dijerat dengan pasal 340 KUHP yang berbunyi, Barang siapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, atau selama waktu tertentu, paling lama 20 tahun. Sidang pertama Antasari atas kasus pembunuhan Nasruddin pertama kali digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada 8 Oktober 2009 dengan agenda pembacaan dakwaan. Pada 19 Januari 2010, Antasari dituntut hukuman mati oleh jaksa penuntut umum. Para jaksa meyakini bahwa Antasari memang terlibat dalam pembunuhan Nasruddin. Antasari bersikeras bahwa dirinya tidak bersalah. Dia juga menyayangkan tuntutan jaksa yang menurutnya tidak berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di pengadilan. Pada akhirnya, Antasari divonis hukuman penjara selama 18 tahun. Masuk dan marah sambil berkata kepada terdakwa, "Mengapa Bapak Bumi Serpong Damai, Serpong Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten?" Terdakwa bertemu dengan saksi Sigit Haryo Wibisono dan Jakarta Selatan, membicarakan tentang teror yang dialami keluarga dan dirinya. Diperoleh dari terdakwa bahwa saksi Rani Juliani bukan istri korban, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, yaitu korban Nasruddin Zulkarnain Iskandar. Jadi untuk tidak dinyatakan ditutup. Pada kasus Antasari Azhar ini, masyarakat merasakan bahwa jaksa dianggap gagal membangun logika tuntutan yang membuktikan terjadinya kejahatan sebagaimana yang didakwakan. Masih banyak kejanggalan dan keanehan yang berusaha disembunyikan dalam kasus tersebut. Hampir 100% dari masyarakat percaya bahwa pelakunya bukan Antasari Azhar, melainkan oknum tertentu. Dan beberapa dari kasus mereka percaya bahwa kasus ini sudah direkayasa.
Hal ini menyebabkan banyak yang mengkritik bahwa keadilan di Indonesia masih sangat kurang.